Semangat pagi sedulur ISK. Bersama kami di ISK Podcast. Kali ini saya sedang bersama dengan Mas Bastian. Ya. Apa kabar Mas Bastian? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu personel dari grup band Whatever, sekaligus beliau juga sebagai YouTubers dari Kudus. Ya Mas. Oke. Buat spesial hari ini juga kita memperingati Hari Musik Nasional. Tentunya perbincangan kita nanti ini akan bisa berdampak bagi para muda-mudi di sana, ya Mas. Iya. Buat semangat berkarya lewat musik. Sebelumnya kita pernah bertemu ya Mas, di pernah. Salah satu kafe di situ. Di kedai. Kedai kafe. Gimana sih Mas, ceritakan awal mula Mas mengenal musik atau menekuni dunia musik? Ya kalau musik, saya dari kecil udah suka musik. Dulu waktu bisa bermain alat musik itu kayaknya umur berapa ya? 6 tahunan Mas. 6 tahun? Iya. Itu alat musik apa itu Mas yang Mas pelajari? Pertama kali dulu malah drum Mas. Drum ya. Oh, biasanya kan kalau dulu kan lagi tenatannya gitar gitu Mas. Gitar. Mas malah drum. Iya dulu. Oh, menarik. Terus dulu waktu musik itu malah di IAIN. Dulu kan masih Stein. Itu kan di Stein ada studio musik. Iya. Nah itu kakek saya kan di situ kerja. Nah aku dulu tiap ada orang ngeband di situ, lihat di depan pintu gitu. Terus lama-kelamaan dipanggil, suruh masuk, suruh latihan, suruh situ pengen main apa gitu. Terus pertama kali nyoba drum. Nah, drum. Akhirnya bisa drum. Nah, dan sekarang Mas ini di bandnya Mas sendiri, Mas sebagai apa? Kalau di band saya sebagai gitaris ya, sekaligus sebagai arranger. Ya. Oh, menarik. Lalu itu Mas, apa namanya? Apakah keluarga Mas ada yang seorang musisi dari keluarga Mas atau gimana? Berarti kan Mas bilang kakeknya pernah bekerja di apa namanya? Di IAIN itu ya. Kalau keluarga malah nggak ada yang bermusik. Nggak ada sama sekali. Berarti itu dari kenyataan Mas sendiri ingin belajar musik seperti itu. Oke. Lah tentang grup band Whatever ini sudah berapa kali manggung Mas dalam sebulan ini terakhir atau? Kalau manggung kita biasanya main di kafe, kadang juga di wedding. Ya. Okay. Tapi untuk personil kadang nggak tetap sih Mas. Oh ya. Sering kadang ganti gitu. Live akustik gitu kadang sama tapi, vokal. Kalau untuk pembuatan video klip dan kayak buat komersil ya emang itu. Oke. Berarti tadi belajar gitar dari umur? Kalau belajar gitar mungkin umur 7 tahunan. 7 tahun. Ya. Terus lebih menekuni lagi kelas 3 SD. Oh ya. Oke. Tapi habis itu aku vakum Mas. Vakum? Ya. Karena apa Mas? Ya kan masih kecil juga ya Mas. Sering gonta-ganti gitu. Oh ya. Dulu kan waktu kelas 4 atau 5 musimnya kayak main bola. Nah dulu ikut kayak SSB gitu. Jadi musik tak tinggal. Oh gitu. iya. Masih labil lah umurnya. Masih labil banget ya. Dan mengenai apa namanya tadi motivasi untuk para pemuda-pemuda yang sedang ingin membangun sebuah band di luar sana, apa maksudnya motivasi Mas gitu untuk mereka yang ingin membangun sebuah band musik? Ya kalau untuk sebuah band yang paling penting itu kekompakan sih. Ya itu yang paling penting. Terus saling saling kerjasama lah. Nggak saling walaupun ada berbeda pendapat tapi kalau bisa nanti ya dijadikan satu lah pendapatnya. Oke. Paling sering.
pernah nggak sih Mas mengalami konflik karena perbedaan pendapat itu? Oh, sering Mas. Sering. Itu sering. Setiap mungkin pasti ada. Ya, seperti itu ya. Dan apa namanya? Ini band Mas ini terbentuk dari beberapa orang. Apa maksudnya? Dari mana saja? Oh, dari mana orangnya, saja? Oh ya. Kalau Mas sendiri kan dari Kudus. Ya, saya dari Kudus sendiri. Band ini ada dari Jepara, Jepara sama Kudus sih. Kalau yang dari Jepara itu yang vokalis sama basis. Oh itu dari Jepara. Kalau yang lainnya asli Kudus semua. Asli Kudus semua. Ya. Berarti yang gampang lah untuk mengordinasi gitu ya Mas. Lalu itu Mas, tips-tips triknya Mas dalam Mas tadi kan juga seorang arranger. Iya. Gimana itu Mas? Belajar arranger udah maksudnya dari kapan Mas mulai menekuni di bidang arranger itu? Kalau arranger itu aku udah mulai dari SMP sih Mas. SMP. Cuma ya masih belum bagus sih. Untuk lebih ke profesional itu baru tahun 2019-an Mas. Oh, 2019. Ya. Itu yang digunakan apa? Peralatan yang digunakan pada waktu saat itu Mas belajar itu. Oh, yang belajar dulu. Belajar dulu cuma pakai laptop aja sih, sama mic-nya dulu masih mic clip on. Iya, yang clip on yang kecil itu. Kecil. Ya. Pakai itu. Oke. Dan sekarang sudah alhamdulillah lebih profesional lah. Profesional ya, oke. Sulit gak sih Mas membuat lagu? Membuat lagu. Kalau pembuat lagu itu sebenarnya kalau bagi saya sendiri saya belum bisa Mas. Iya. Tapi yang menciptakan lagu itu dari gitaris saya Mas. Oh. Yang menciptakan lagu. Berarti saling tukar pikiran gitu ya Mas. Gitu. Oke. Soalnya kan banyak juga yang bingung antara milih membuat lagu itu seperti apa, gitu, bagaimana dan menyatukan antara lirik dengan nada itu seperti apa gitu loh Mas. Banyak yang kebingungan. Gimana itu Mas? Kalau saya sih gini, misalnya ada lagu terus yang rada sulit tuh tadi mengaransemen. Lagu. Biar gimana lagu itu bisa ngena dan lagu itu bisa tersampaikan, itu yang rada sulit sih Mas di aransemen itu. Kalau lagu yang terakhir dari band kami itu, ya whatever, itu kan sempat tertunda sampai 6 bulan sebenarnya, gara-gara apa ya, mikir itu aransemen. Sampai lama itu. Jadi yang sulit itu karena menyatukan antara menyatukan itu lagu. Terus harapan Mas ke depan seperti apa? Khususnya ini bagi band Mas. Ya semoga sih bisa lebih kompak lagi, terus bisa terus berkarya, dan ya bisa saling bersama terus sih Mas. Penting. Oke. Dan sekarang sambil ngobrol-ngobrol juga nih, kesibukan Mas sekarang apa? Ngapain? Kalau untuk sekarang sih recording sih Mas. Masih recording. Masih recording. Masih tahap recording ya. Oke. Lalu tips dan triksnya Mas, bukan tips dan trik ini. Pesan dan kesannya Mas buat apa namanya? Buat para muda-mudi di luar sana yang pernah membangun sebuah band lalu karena mungkin berpisah karena ada kegiatan sendiri-sendiri, jadi kan berpisah. Itu kan gimana membangun semangatnya kembali Mas? Ya dalam band itu emang ya, kalau emang apa ya, masih belum berpenghasilan mungkin, berbandnya sendiri ya, mungkin emang rada sulit untuk disatukan lagi kan, kayak mungkin udah punya kesibukan sendiri-sendiri gitu sih. Gitu Mas. Ya kalau dari saya sih semoga itu Mas, lebih tetap
semangat sih ya. Walaupun sendirian ya. Iya, sendirian, terus banyak rintangan, banyak cobaan, tapi ya emang kalau emang suka di musik, kalau bisa ya diteruskan aja terus. Unik gitu ya, Mas. Oke. Mas, bentuk YouTube dari tahun berapa? Kalau YouTube dari tahun 2018. Ya. Sampai sekarang masih ya. Masih sekarang masih. Dan itu apa namanya? Dari album-album tersebut diupload lewat YouTube Mas sendiri. Iya, di YouTube saya juga saya daftarkan di Hak Cipta juga. Hak Cipta juga. Iya. Oke. Menarik. Sempat nge-cover enggak, Mas? Kalau nge-cover ya, tapi untuk kalau sama band belum pernah. Belum pernah ya. Sekarang kan juga kalau sendiri juga bisa ngover gitu ya, Mas. Iya, bisa. Harapan Mas ke depan. Iya. Harapan Mas ke depan mengenai dunia musik Indonesia. Ya kalau untuk musik semuanya atau ya yang tentang band atau tentang band khususnya. Kalau band sendiri kan sekarang udah rada meredup sih Mas ya kan. Iya. Lebih ke solo. Solo cover gitu Mas. Cover solo terus. Ya semoga itu sih Mas. Ada penerusnya lagi sih. Yang bisa mengangkat band-band. Band apa yang Mas sukai? Noah Mas. Noah. Ya. Kenapa Noah? Kenapa ya? Gak tahu dari kecil sering dengerin gitu ya Mas. Ya. Enak juga gitu. Sering akhirnya sampai dewasa juga masih mendengarkan gitu ya Mas. Apalagi sekarang Noah kan baru di recycle lagi lagu-lagunya, jadi aku di situ juga mendengarkan cara dia mengarasmen terus musik-musik apa aja yang dipakai kayak gitu sih Mas. Jadi Mas mengumpulkan atau mendengarkan berapa dari musik itu untuk dijadikan referensi nanti buat arrangement gitu. Oh, jadi caranya seperti itu. Gitu. Oke. Itu juga bisa. Lalu itu Mas, apa namanya? Apa akan ada project apa lagi ke depan? Untuk Mas ini rencananya ke depan mungkin lanjutkan single keempat sih Mas. Single keempat? Iya. Single keempat dari band. Insyaallah habis mungkin lebaran sih Mas. Oke. Semoga dilancarkan ya Mas. Ya. Baik, sekian pembahasan dari podcast kami. Kurang lebihnya terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bastian. Ya, sama-sama. Jangan lupa buat sedulur ISK tetap pantengin terus video-video podcast kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalain juga loncengnya. Terima kasih. Oke, sama-sama.